Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Sebelum saya bahas materi kita hari ini di pertemuan ketiga, di mata kuliah basis data ya. Di pertemuan ketiga ini hari ini saya akan membahas tentang perancangan IR diagram. Apa itu IR diagram dan bagaimana buatnya akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya saya bahas dulu untuk tugas yang minggu kemarin. Tugas yang minggu kemarin seharusnya waktunya sudah selesai ya, Pon. Pengumpulannya terakhir hari ini jam 1. Saya cek beberapa sudah ada yang sesuai dan beberapa masih ada yang nggak sesuai ya. Saya sudah menjelaskan dan harusnya kalau nggak tahu mahasiswa ini masuk kelas atau enggak ya. Saya nggak pernah mengajarkan di mata kuliah basis data itu menggunakan PHP admin ya. Tapi kemarin ada yang mengumpulkan tugasnya pakai PHP admin. Terus tugasnya kemarin kan membuat tabel dengan membuat database dengan nama-nama dan NIM. Tapi di sini juga database-nya aja tes database mahasiswa. Jadi kalau memang nggak niat mengerjakan, nggak usah ngumpulin ya. Ini masih saya kasih nilai 30 nih. Ini harusnya nilainya minus. Pertama, nambah pekerjaan saya, harus ngoreksi sesuatu yang nggak guna gitu ya. Jadi kalau memang gak niat ngerjain, nggak usah ngerjain. Nggak apa-apa, ya. Masih bisa lulus, paling nggak nilainya C. Ya, penting kalian nggak ngerjain tugas sama sekali, tapi kalau ikut UTS, UAS, di mata kuliah saya harusnya masih bisa lulus. Yang penting nggak copy paste. Ya, UTS UAS-nya harus dikerjakan sungguh-sungguh dan kerjakan sendiri. Tugas kalau memang nggak niat ngerjain, nggak usah ngumpul. Saran saya sih seperti itu. Oke, di pertemuan 3 ini kemarin saya sudah ngasih pengumuman ya tentang tugas CBT ini. Sini waktunya saya perpanjang sampai jam 5. Jadi kalau ada yang masih belum mengerjakan, silakan kerjakan setelah perkuliahan. Ini untuk mengetahui pemahaman tentang materi di pertemuan 2 kemarin nih. Saya cek ada beberapa yang masih belum paham. Parameternya dari mana? Parameternya dari jawaban yang kalian jawab ya, dari pertanyaan dari jawaban yang salah ya. Di sini kan saya bisa ngecek pertanyaan-pertanyaan yang salah ya. Dari 18 pertanyaan yang saya buat yang ada hubungannya dengan materi pertemuan kedua. Foreign key masih belum paham. Create database pegawai masih belum paham. Ini harusnya pertanyaannya mudah ya. Anda ingin membuat sebuah database baru dengan nama pegawai menggunakan MariaDB. Perintah SQL yang Anda harus jalankan adalah ya create database pegawai. Use pegawai itu gunanya untuk apa? Use ya untuk masuk ke dalam database pegawai setelah membuat database pegawai. Primary key, struktur query language. SQL adalah singkatan dari, ini aja masih salah ya. Ini harusnya kan basic. Sudah sering saya bahas ya. Oke, jadi kenapa hasil ujian itu saya tampilkan ya? Saya share link hasil ujian tes kemarin supaya
bentuk mempermalukan ya. Bentuk mempermalukan jika nilainya kecil itu adalah salah satu motivasi supaya memaksa kalian untuk belajar. Yang nilainya masih di bawah 70, masih dapat nilai 40, 50, ya supaya malu gitu ya. Nanti kalau ada tes lagi harus belajar supaya nggak malu. Kalau digituin masih nggak mau belajar ya, jangan salahkan nanti ketika lulus, dapat ijazah, terus ditanya temennya 4 tahun kuliah informatika dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ya jangan salahkan dosennya, jangan salahkan kampusnya ya. Dipaksa belajar aja masih nggak bisa, masih nggak mau ya. Artinya kalian sendiri yang nggak mau belajar. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak, banyak. Mungkin kalau dipresentasikan mungkin bisa 50% ya. Mahasiswa yang lulus terus bingung mau ngapain karena merasa nggak punya kompetensi, nggak punya kemampuan untuk sesuai dengan kompetensinya gitu ya. Kalau mahasiswa informatika ya kompetensinya bisa paling nggak bisa membuat program, bikin aplikasi, problem solving dari kasus atau masalah dengan sistem atau aplikasi ya. Kalau nggak mau seperti itu ya belajar dari sekarang. Mumpung sekarang masih semester 2. Proses belajar itu nggak ada yang mudah ya. Oke, itulah kenapa saya adakan tes setelah perkuliahan dan saya tampilkan nilainya. Tujuannya apa? Tujuannya memaksa kalian untuk belajar. Nggak ada tujuan lain. Termasuk tugasnya. Tugasnya ya supaya kalian memastikan masing-masing paham. Kalau masih ada yang nggak paham, ya permasalahannya di diri kalian masing-masing. Oke, saya lanjutkan materi kita ketiga. Kalau di semester 1 kalian belajar tentang konsep pembuatan flowchart. Flowchart itu kan pembuatan diagram alir untuk membuat sebuah sistem ya. Buat aplikasi sebelum kalian buat aplikasi, buat flowchartnya dulu. Nah, kalau di basis data, perancangan database-nya itu menggunakan IR diagram. Namanya IR diagram. Nah, ini kadang nggak dilakukan sama mahasiswa ketika skripsi atau kerja praktek. Nggak tahu kenapa. IR diagram itu harus tetap dibuat ya, karena dia untuk menentukan sistem yang akan kita buat itu membutuhkan berapa tabel. Pertanyaan sederhana, sistem yang akan kita buat itu membutuhkan berapa tabel dan memastikan tidak ada redundansi data. Redundansi data itu apa? Redundansi data itu data yang duplikat. Nanti saya kasih contoh. Pengertian IR diagram. ER itu kepanjangan dari relationship. Entity itu entitas, relationship hubungan entity, hubungan entitas gitu. Diagram itu gambar. IR diagram merupakan abstrak atau konseptual representasi dari data. IR diagram adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual jenis model data semantik sistem. Oke, diagram untuk menggambarkan model entity relationship ini disebut ya entity relationship diagram. Ada yang nyebutnya IR diagram, ada yang nyebutnya IRD ya. Sama aja. Notasi simbolik. Kalau di flowchart kita juga nyebutnya notasi ya. Flowchart notasi itu bahasa lain dari simbol. Simbol-simbol yang akan kita gunakan dalam menggambar sebuah IR diagram. Kalau flowchart itu pakai Visio ya, bisa pakai Microsoft Visio, diagram.io. Saya kira hampir sama ya. Kita membuat IR diagram juga pakai aplikasi yang bisa kita buat untuk flowchart ya. Karena simbol-simbolnya mirip. Nah, notasi-notasi simbolik yang digunakan dalam IR diagram adalah sebagai berikut. Nah, kalau notasi simbolik dalam IR diagram itu nggak banyak ya. Yang pertama secara umum adalah entity atau entitas. Entitas itu penggambaran nanti
menjadi sebuah tabel tersendiri. Saya nyebut tabel harusnya sudah paham. Adalah objek dalam dunia nyata berupa objek fisik, juga bisa objek konsep. Kalau objek fisik contohnya rumah, manusia, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya. Objek konsep, konsep misalnya pekerjaan, transaksi gitu ya, perusahaan, rencana, kasus, dan lain sebagainya. Kemudian, ini masih contoh. Contoh entity adalah yang paling umum, paling sering dipakai adalah mahasiswa. Nah, dalam entity dia memiliki atribut ya. Atribut itu istilah yang kita kalau dalam sebuah pemrograman berorientasi objek, atribut itu parameter ya. Itu hampir sama. Atribut itu parameter. Kalau entitasnya adalah mahasiswa, atribut yang menyertainya adalah bisa nomor KTP, NIM, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, foto, dan lain sebagainya. Kelas, dan lain sebagainya. Nah, entity ini nanti digambarkan dalam basis data itu menjadi sebuah tabel. Dalam sebuah basis data itu nanti menjadi sebuah tabel. Nah, atribut ini nanti digambarkan menjadi sebuah file, kolomnya itu ya, nomor KTP dan lain sebagainya. Itu atribut. Nah, notasi RD yang akan kita gunakan nanti cuma ada ini ya, cuma notasi entitas, notasi relasi, hubungan, sama atribut, dan garis. Garis itu hanya sebagai penghubung antara relasi dan entitas. Jadi saya kira di Microsoft Visio juga kalian bisa buat gambaran contoh sederhana IRD ya, IR, Entity Relational Diagram. Jadi sebelum kita membuat sistem studi kasus gitu ya, yang kita harus buat pertama itu adalah IR diagramnya terlebih dahulu. Bentuknya secara sederhana seperti ini. Kalau pengen contoh yang lain, kalian bisa buka Google. Contoh IR diagram. Nah, harusnya ada banyak ya. Terus pilih tab gambar. Nah, di sini ada banyak contoh yang kalian bisa pelajari dan bisa dijadikan contoh. Nah, yang akan kita pelajari materi kita hari ini, tujuan umumnya untuk kompetensi kita di mata kuliah ini salah satunya adalah memahami dan menerapkan pembuatan IR diagram. Nah, IR diagram itu nanti ada dua versi ya. Ada versi Sen sama versi Martin. Dan saya sarankan kalian menggunakan yang versi Sen. Karena versi Martin ini mungkin agak rumit. Nggak rumit sih, sama aja sebenarnya. Tapi lebih sederhananya yang versi Sen. Pada dasarnya IR diagram yang versi Sen sama seperti gambar komponen yang telah disebutkan. Relationship digambarkan diamond, kotak menggambarkan entity, oval menggambarkan atribut. Jenis relasinya nanti nanti ada yang namanya kardinalitas, cardinality. Kardinalitas atau kardinal itu hubungan antar entitas gitu. Hubungan antar entitas itu nanti ada tingkatannya. Perbedaan antara IR di versi Sen dan versi Martin terletak pada hubungan antar entity atau relationship-nya. Hubungan yang terdapat pada IR di Sen. Nah, pada versi Sen itu cuma ada tiga ya. Yang versi Martin itu ada empat. Hubungan antar entitas itu ada tiga. Ada one to one, nanti ada contohnya. Definisi one to one itu apa? Ada one to many, kemudian ada many to many. Tidak ada many to one. Kalau di versi Sen. Kalau di versi Martin ada. Contohnya gimana?
Contohnya, ini contoh penggambaran sebuah atribut A berelasi, ini relasi, dengan entity B ya, bukan atribut, entity B, hubungannya 1:1. Maksudnya apa? Gambar di atas menunjukkan bahwa satu rekod pada entitas A hanya terhubung terhadap satu rekod pada entitas B. Maksudnya bagaimana? Di sini nggak ada contohnya ya. Harusnya ada contohnya. Contohnya di sini adalah mahasiswa mengambil mahasiswa memiliki dosen pembimbing, dosen pembimbing skripsi gitu ya, yang satu-satu. Jadi satu mahasiswa hanya memiliki satu dosen pembimbing skripsi. Kalau mata kuliah nanti beda lagi karena satu mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah. Itu contoh one to many. Kalau contoh satu-satu adalah satu atribut, satu field dalam entitas itu hanya boleh mengambil satu field di entity yang lain. Kalau one to many menunjukkan bahwa satu record pada entitas A berhubungan terhadap lebih dari satu record pada entitas B. Kalau many to many menunjukkan bahwa lebih dari satu record pada entitas A berhubungan lebih dari satu record pada entitas B. Itu untuk versi Sen ya. Tapi untuk versi Martin, ini ada banyak. Dia disimbolkan, kalau tadi hanya disimbolkan dalam bentuk angka 1 dan N, kalau versi Martin ini berbeda. Dia membedakan untuk exactly one, hanya untuk satu, zero or one, nol ataupun satu, more than one, pakai simbol, zero, one or more, nol, lebih dari satu, atau satu, satu atau lebih dari banyak. Jadi relationship, hubungan relationshipnya antara entity itu kalau versi Martin ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi lebih rumit ya. Satu rekod pada entitas A hanya berhubungan satu rekod pada entitas B. Itu contohnya rektor ke universitas ya. Satu universitas memiliki satu rektor. Satu rektor memiliki satu universitas. Satu rekod pada A berhubungan satu atau lebih dari satu rekod B. Nah, contoh yang hubungan tabel satu ke banyak itu pelanggan ke transaksi. Satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Karena nanti tugasnya setelah ini adalah masing-masing memilih studi kasus. Studi kasus maksudnya sistem yang akan dibuat itu tentang apa ya? Apakah itu tentang pemesanan tiket, perpustakaan, yang paling umum ya. Pemesanan tiket, perpustakaan, terus mahasiswa, persewaan, apapun itu ya, sewa buku, perpustakaan ya, sewa buku, sewa kamera atau apa, sistem apa gitu ya. Terus kemudian nanti silakan buat IRD-nya masing-masing. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, masing-masing dari kalian setelah ini harus menentukan studi kasus ya, topik apa yang akan diambil, kemudian membuat IR diagram dari studi kasus yang dipilih. Tapi harus melalui langkah-langkah yang sudah ditentukan.
Di sini digambarkan tahapannya ada 6 langkah. Langkah yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Setelah mendapatkan topik yang paling umum contohnya mahasiswa gitu, ya, per kampus, keperkuliahan, siakat gitu, ya. Tentukan atau identifikasi entitas apa saja yang dalam studi kasus itu. Ada mahasiswa, kelas, dosen, mata kuliah, ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah menentukan entitas, tentukan atribut-atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas. Atribut kunci itu maksudnya primary key-nya ya. Kalau mahasiswa primary key-nya apa gitu ya. Kalau kelas primary key-nya apa. Kemudian mengidentifikasi dan memetakan seluruh himpunan relasi antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key. Nah, foreign key itu apa? Foreign key itu primary key yang ada di tabel lain yang berhubungan. Langkah keempat, menentukan derajat relasinya atau kardinalitasnya dengan metrik relasi setiap himpunan relasi. Jadi tentukan apakah antar entitas itu derajat kardinalitasnya berapa, one to many, dan lain sebagainya. Langkah kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut. Keenam, gambarkan ERD dan kamus data. Di sini ada contoh tahapan pembuatan ERD. Tahapan satu, penentuan entitas. Kalau di contohnya ini perkuliahan ya. Entitasnya mahasiswa, menyimpan semua informasi pribadi mengenai semua mahasiswa. Terus ada entitas dosen, menyimpan semua informasi pribadi mengenai semua dosen. Terus ada entitas mata kuliah dan entitas ruangan. Terus tahap kedua, penentuan atribut atau parameter yang mengikuti masing-masing entitas ya. Tadi setelah ketemu entitasnya, tentukan dulu atributnya. Di sini contohnya mahasiswa. NIM, nomor induk mahasiswa, kemudian diikuti dengan tipe datanya. Tipe data itu seperti di pengisian variabel ya di bahasa pemrograman. Ada integer, string. Terus primary key-nya mana? Ini PK ini maksudnya primary key ya. Kemudian nama mahasiswa, alamat mahasiswa ya, alamat MHS. Dosen, itu ada NIP, nama dosen, alamat dosen. Mata kuliah ada kode MK, nama MK, deskripsi MK. Ruangan ada kode ruang, lokasi ruang, kapasitas ruang. Tahap kedua, tahap ketiga penentuan relationship atau penentuan kardinalitasnya ya. Dibuat dalam bentuk tabel seperti ini bisa mahasiswa ke mahasiswa, mahasiswa ke dosen, one to many to one, mahasiswa ke mata kuliah many to many. Mahasiswa ke ruang nggak ada, nggak berhubungan ini maksudnya berarti. Terus dosen ke dosen nggak ada, dosen ke mata kuliah one to many. Mata kuliah ke mata kuliah nggak ada, mata kuliah ke ruangan one to one. Satu mata kuliah, satu ruangan, otomatis. Nggak bisa satu mata kuliah ada beberapa ruangan. Terus ruangan nggak terhubung kemanapun. Kemudian langkah selanjutnya, tahap tiga, kemudian tahap keempat. Oh, setelah tabel ini dibuat, kemudian ditulis ya hubungannya. Ruang digunakan untuk mata kuliah, tabel utama ruang, tabel kedua mata kuliah, relasinya one to one, atribut penghuninya kode ruang. Foreign key-nya kode ruang di mata kuliah. Dosen mengajar mata kuliah, artinya entitas dosen terhubung dengan relasi mengajar di mata kuliah, entitas mata kuliah. Tabel utama dosen, tabel kedua mata kuliah, relationship-nya one to many, atribut penghubungnya adalah NIP, nomor induk dosen ya. Dia akan muncul di tabel mata kuliah. Dan seterusnya. Kemudian baru digambarkan dalam bentuk IR diagram ya, relasinya. Dari tadi baru kemudian akan bisa muncul
Siswa mempelajari mata pelajaran mengajar ke guru atau dosen, dosen menjabat jabatan, dan di sini nanti atributnya ya. Kalau garis bawah, ini artinya dia adalah primary key. Terus ini kardinalitasnya, n to one, n to one, dan seterusnya. Oke, kira-kira di sini ada pertanyaan untuk pembuatan IR diagram? Ada pertanyaan? Kalian juga bisa belajar dari website ini, How to Draw Entity Relationship Diagram. Di sini ada langkah-langkahnya, di sini ada definisi entitas. Saya kira hampir mirip. Penentuan entitasnya ada bank, loan peminjaman, pegawai, customer, account, branch. Kemudian penentuan atribut, kemudian dia menentukan relasinya, terhubungnya, baru kemudian gambar akhir. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Di sesi ketiga ini akan saya tambahkan tugas ya. Membuat IR diagram. Topiknya silakan pilih topik masing-masing. Tambahkan batas waktu penyerahan. Batas waktu penyerahannya saya buat 2 minggu ya, sampai tanggal 16 ya, sebelum liburan, libur Idul Fitri. Deskripsinya silakan pilih topik, silakan pilih atau tentukan topik atau studi kasus. Kemudian buat langkah-langkah seperti di materi ya, untuk membuat perancangan basis datang menggunakan IR diagram. Absensi, ada yang nungguin absensi? Saya absensi saya buat hadir semua aja. Ya penting kerjakan tugasnya. Kenapa saya ngasih tugas itu ya? Supaya saya tahu mana yang belum dipahami, mana yang sudah paham. Apakah dari materi yang saya buat ini sebagian besar sudah paham atau belum? Taunya dari mana? Taunya dari pengerjaan tugas. Apakah tugasnya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan atau belum ya? Kalau belum kan nanti di materi selanjutnya bisa saya ulangi. Kalau enggak bisa saya tambahkan beberapa hal yang mungkin belum dipahami gitu ya dari tugas yang sudah dikumpulkan. Seperti itu ya. Untuk yang belum mengerjakan tes CBT silakan mengerjakan. Waktunya sampai jam 5 ya. Oke, saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Yang terlambat join silakan nanti lihat rekaman perkuliahannya yang akan saya share setelah setelah perkuliahan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan. Terima kasih yang sudah join. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.